Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya hari ini? Good morning everyone. How are you today? Hari ini kita masuk di pembelajaran tematik. Masuk di tema A, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Selanjutnya, di sini Miss akan menjelaskan tentang apa itu kalimat perintah. Apa sih kalimat perintah? Nah, di sini kalian bisa baca, kalimat perintah itu adalah kalimat yang berisi meminta atau menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru. Contoh kalimat perintah. Yang pertama, belajarlah dengan rajin. Yang kedua, tutuplah pintu itu. Yang ketiga, bacalah buku itu. Nah, masih banyak lagi kalimat-kalimat perintah yang biasanya kalian ucapkan atau orang-orang yang ada di sekitar kalian, mereka ucapkan di kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, tolong tutup pintu itu. Tolong ambilkan buku itu dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya, kalian bisa lihat di buku tema kalian, tema 2A, halaman 86, kerjakan latihan berikut ini. Oke, selanjutnya ada lagi di halaman 93. Nah, kalian lihat di situ ada percakapan. Lengkapi percakapan yang berisi kalimat perintah berdasarkan gambar berikut. Ada gambar apa ya di situ? Ada gambar seorang kakek dengan cucunya yang bernama Ino. Miss akan berikan satu contoh untuk kalian. Nah, kira-kira kakek ini ingin meminta Ino untuk mengambilkan segelas air. Kira-kira apa ya yang harus diucapkan oleh kakek? Nah, kira-kira begini kata kakek. Ino, tolong ambilkan kakek segelas air. Nah, jawaban Ino bagaimana saat kakeknya meminta tolong? Atau kakeknya memberikan kalimat perintah? Jawaban Ino bisa, baik kakek, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nomor 2 dan nomor 3, kalian isi di buku tema kalian. Selanjutnya, di sini kita akan belajar penjumlahan bersusun tanpa menyimpan. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar penjumlahan, tapi tidak dengan cara yang bersusun seperti ini. Nah, sekarang kita akan belajar penjumlahan dengan bersusun. Contohnya seperti ini. Di sini ada 231 ditambah 154. Nah, kita harus meletakkannya di masing-masing tempatnya. Ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. 231. Oh, satuannya di sini tempatnya. Oh, puluhannya di sini tempatnya. Oh, ratusannya di sini tempatnya. Begitu juga dengan 154. Sudah ada di tempatnya masing-masing. Sekarang kita tinggal jumlahkan. Satuan harus dengan satuannya. Nah, mana satuannya? Di yang paling kanan. Ini satuannya. 1 ditambah 4 itu sama dengan 5. Kita tulis sejajar. Jangan sampai miring ke sini, karena itu nilainya nanti lain. Oke? Nah, 1 ditambah 4 sama dengan 5. Selanjutnya, 3 ditambah 5 sama dengan 8. Kita tulisnya juga sesuai dengan tempatnya. Selanjutnya, ratusan. Kita jumlahkan ratusannya. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kita letakkan di nilai ratusannya. Itu contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Sama nilai tempatnya menempati nilai tempatnya masing-masing. 413 ditambah 214. Kita jumlahkan dari yang paling kanan. Yang paling kanan yaitu satuan. Berapa satuannya yang paling kanan? 3 ditambah 4. Berapa 3 ditambah 4? Ya, 3 ditambah 4 itu 7. Kita tulis sejajar. Sama satu baris. Nah, selanjutnya puluhannya. 1 ditambah 1. Ya, 2 kita tulis di sini. Selanjutnya, di nilai ratusannya ada 4 ditambah 2. Berapa 4 ditambah 2?
Ya, 4 ditambah 2 yaitu 6. Nah, sampai di sini ada yang belum paham? Nah, semoga semuanya sudah paham ya. Selanjutnya, kerjakan latihan ini di buku tulis kalian. Ini latihan seperti yang tadi tanpa menyimpan. Selanjutnya di sini, Miss akan menjelaskan penjumlahan bersusun dengan menyimpan. Loh, kok ada menyimpannya? Ya, sekarang kita akan belajar dengan cara menyimpan. Kalau tadi kan nggak pakai nyimpan, langsung aja menghitungnya. Nah, sekarang kita lihat di sini caranya seperti tadi. Diletakkan di masing-masing tempatnya. Ngerti? Di masing-masing tempatnya. Ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. 357 ditambah 26. Nah, 7 ditambah 6 berapa ya? 7 ditambah 6, 13. Nah, 13 bukan kita tulis di sini 13, tapi 3-nya kita tulis di sini. 3-nya kita tulis di sini, 1-nya kita simpan di atas puluhan. Ya. Tuh, 7 ditambah 6 berapa tadi? 13. 13 itu angkanya 1 dan 3. Ujungnya satuannya kita letakkan di sini. Nah, puluhannya si satunya ini kita simpan di tempat puluhan. Nah, sekarang kita menghitung puluhannya. Apakah yang kita hitung hanya 5 ditambah 2? Oh, tidak, karena di sini sudah ada tambahan 1. Jadi, satunya juga kita ikut hitung. 1 ditambah 5, 6. 6 ditambah 2, 8. Kita tulis di sini 8. Tuh. Selanjutnya 3. Oh, di sini kosong, nggak ada nilainya, nggak ada angkanya. Jadi kita turunkan saja 3-nya. Itu contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Nah, di belakangnya 5 ditambah 2. Oh, nggak perlu menyimpan, kita tulis saja langsung 7. Sekarang di sini 6 ditambah 7. Berapa ya 6 ditambah 7? Iya, sama seperti yang di sini ya. 6 ditambah 7, 13. Apakah kita tulis 13 di sini sebelahnya? Oh, tidak. 13, 3-nya kita tulis, 1-nya kita simpan. Nah, kalau puluhan, yang menyimpan puluhan simpannya ke ratusan. Kalau satuan yang menyimpan simpannya di puluhan. Jangan terbalik seperti ini tadi. Nah, satuan yang menyimpan taruhnya di puluhan. Ini puluhan yang menyimpan taruhnya di ratusan. Nah, sekarang kita tambahkan dari atas. 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 6. Jadi ini contoh yang kedua. 265 ditambah 372 hasilnya adalah 637. Sampai di sini ada yang bingung? Kalau bingung nanti diulang lagi. Penjumlahan bersusunnya dibalik lagi. Oke? Selanjutnya ini latihannya kerjakan di buku tulis matematikanya. Di buku tulis temanya. Salah, Miss. Selanjutnya kita mau belajar Pancasila. Sebelumnya kalian mungkin sudah pernah dengar, sudah pernah belajar tentang Pancasila. Sekarang kita bersama-sama ya mengucapkan Pancasila, membacakan teks Pancasila ini. Ikuti Miss bersama-sama. 1. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sebelumnya udah pernah belajar belum tentang simbol-simbol Pancasila? Di sini kamu bisa lihat simbol-simbol Pancasilanya. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah sila yang pertama. Simbolnya adalah apa ya ini? Bintang. Betul. Yang kedua, sila yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa simbolnya? Rantai emas.
Nah, yang ketiga bunyinya adalah sila ketiga bunyinya Persatuan Indonesia. Simbolnya pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah kepala banteng. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya adalah padi dan kapas. Oke, nanti dihafalkan ya. Lihat gambarnya, lihat simbolnya, lihat sila keberapanya. Selanjutnya, ini ada di buku kalian halaman 94, nanti ditarik aja garisnya. Persatuan Indonesia itu sila keberapa ya? Simbolnya yang mana ya? Oke. Nah, selanjutnya ini ada di halaman 95, tidak perlu ditulis lagi soalnya, kalian tinggal jawab di sebelahnya. Oke, lihat gambarnya lalu jawab soalnya. Nah, sekian dari Miss akhiri. Terima kasih telah mengikuti pelajaran tematik hari ini dengan baik. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.